Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening BCA Cabang Menara Ancol dengan nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI MTH Square. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan melalui rekening ini, Bapak Ibu Saudara diharap mengirim bukti transfer melalui hotline gereja kita, atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirim melalui akun media sosial gereja kita. Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan info terbaru tentang kegiatan gereja kita melalui media sosial gereja kita. Haleluya, shalom Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi di hari Minggu ini dalam ibadah online. Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu sekalian ada kerinduan, ada doa, permohonan doa yang ingin dinyatakan, ingin disampaikan untuk didoakan, Bapak Ibu sekalian dapat menulis melalui kolom komentar di bawah, atau juga dapat menghubungi kami melalui media sosial, dan kami akan mendoakan setiap pokok doa yang Bapak Ibu sekalian berikan kepada kami. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita belum bisa beribadah bersama. Namun itu bukan berarti bahwa kegerakan Allah berhenti. Itu bukan berarti bahwa rencana Allah tidak terjadi. Saya percaya bahwa hari-hari ini Pentakosta ketiga itu terjadi. Sebab itu kami mengadakan rumah doa pada hari Kamis malam pukul 19.30 melalui Zoom. Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi kami di sekretariat atau para pengerja untuk Bapak Ibu sekalian dapat memperoleh link Zoom rumah doa, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti rumah doa ini. Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Sebab itu mari kita memperkatakan dengan iman bersama-sama Pentakosta ketiga. Amin. Mari kita ucapkan 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat
di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Kita berdoa sama-sama, kita dalam kondisi yang baik, kita dalam kondisi yang sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Katakan amin. Gak kerasa saudara, ini sudah masuk bulan yang ke-9, bulan September di tahun 2020 ini. Dan kita percaya ada perkara-perkara yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami boleh lewati, kami percaya ada begitu banyak hal yang kami boleh alami bersama dengan Tuhan. Sehingga membawa hidup setiap kami untuk terus berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan hari-hari ini pakai setiap kami untuk menyatakan kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan dimanapun kami berada, kami yang di rumah-rumah, kami berdoa Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau berkuasa berdaulat atas setiap ibadah kami Tuhan. Biar mujizat-Mu menyertai setiap kehidupan kami. Dan hidup kami boleh seturut dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Terima kasih banyak. Hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau angkat tangan kami dan kami mau berkata, kami sayang padamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, diagungkan, dimuliakan. Kami mau memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Lagi sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sorak-sorak katakan sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oh. Mari saudara katakan, sekarang telah tiba. Haleluya. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, saudara dan saya, kita semua, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oh, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Serangan haleluya. Haleluya, haleluya. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus
pasti akan langsung datang. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21. Yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Kami mau bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami sayang padamu. Kami mau angkat tangan kami dan kami mau berkata, Tuhan terima kasih. Kami mau sembah Engkau ya Tuhan. Hadir buat kami hari ini ya Abah. Ikandara lama ya darala barala 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 balala 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 balala. Oh rala barala 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 maya darala bu. Ya darala maya darala baya darala maya syandarala marala malala bu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa,
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, biar musik menyembah Tuhan. Ayo angkat tangan kita sembah Tuhan. Biar apa yang menjadi kerinduan hati saudara hari ini bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, buat mujizat-Mu atas setiap kami. Tuhan, buat mujizat-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Lebih lagi, lebih lagi.
ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya dimanapun saudara berada hari ini, ayo sembah Tuhan saudara, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hidup kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu memulihkanku. Terima kasih ya Tuhan. Kau layak terima pujian, sembah syukur kami. Hosana bagimu Yesus Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Tidak pernah ada alasan untuk kami tidak menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami mau terus menyembah Tuhan. Karena kami percaya di dalam-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih untuk semua rencana dahsyat yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Tuhan tuntun kami, pegang hidup kami Tuhan. Tuntun setiap langkah-langkah kami. Supaya apa yang kami lakukan, supaya waktu kami melangkah Tuhan, kami tahu kami melangkah bersama dengan Tuhan. Dan waktu kami melangkah bersama dengan-Mu, kami percaya kami menggenapi apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kami. Tuhan, hari ini kami berdoa, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan nyatakan dalam kami. Kami berdoa ya Tuhan, kami mau siapkan hati sungguh-sungguh untuk mendengar apa yang menjadi isi hatinya Tuhan buat kami. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu hari ini. Kami berdoa, pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Biar pengurapan daripada-Mu ya Roh Kudus mengalir atas hidup hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu boleh sampaikan semuanya mengubah paradigma kami, mengubah hidup kami untuk terus mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau baik buat kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita akan mulai pembacaan perenungan firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami ada dan boleh ambil bagian dalam ibadah online GBI Cawang MT Haryono Square. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh memuji menyembah Engkau, dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, kami rindu Tuhan untuk kami semua boleh menerima kehendak Tuhan, firman Tuhan, isi hati Tuhan pada hari ini, supaya kami semua boleh berjalan, dituntun melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu hari-hari ini. Tuhan, urapi kami semua, kami membuka hati kami untuk firman-Mu dinyatakan kepada kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya percaya kita dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tidak terasa kita sudah 6 bulan lamanya kita tidak ketemu, bertegur sapa dalam ibadah kita di gereja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi hari ini membuat kita tidak dapat langsung bertemu. Hari-hari ini kita nggak bisa melakukan aktivitas kita seperti dahulu kala. Bahkan anak saya sudah 6 bulan ini tidak ke sekolah. Mereka harus belajar di rumah. Dan juga kita yang bekerja, kita harus bekerja dengan protokol kesehatan yang ketat. Ada beberapa teman kita yang harus bekerja di rumah, bahkan mungkin ada yang tidak bekerja hari-hari ini. Kondisi ini kita sedang menghadapi masa-masa krisis yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa orang yang bertanya, katanya Tuhan sedang melawat bangsa kita. Katanya akan ada penuaian besar yang terjadi. Kok ada pandemi di bangsa kita? Di bangsa-bangsa, bahkan ada bangsa-bangsa yang sedang mengalami krisis ekonomi. Dan bahkan Indonesia juga hari-hari ini pun keadaan ekonomi sedang tidak begitu baik, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, bahwa rancangan Tuhan atas kita, bahwa apa yang Tuhan telah nyatakan kepada kita, itu ya dan amin. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa hari-hari ini Pentakosta sedang terjadi. Pentakosta ketiga sedang terjadi. Lawatan Tuhan sedang terjadi. Penuaian yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Itu ya dan amin. Itu pun sedang terjadi saat ini. Semua kita yang percaya katakan sama-sama amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali saya ingin ingatkan kepada kita janji Allah, janji Tuhan kepada kita gerejanya dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Dikatakan di sini bahwa di akhir zaman, pada hari Tuhan, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dikatakan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa di akhir zaman, pada hari Tuhan itu, Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya secara luar biasa. Akibatnya adalah dikatakan di sini dalam ayat yang ke-28, dikatakan maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Akan ada, Tuhan sedang memakai 3 generasi. Tuhan akan sedang memakai orang-orang yang menerima Roh Kudus itu dengan luar biasa. Dengan tanda-tanda yang ajaib.
Firman Tuhan ini mengatakan bahwa di hari-hari terakhir Roh Kudus akan dicurahkan secara luar biasa. Apa akibatnya Bapak Ibu sekalian? Akibatnya adalah ada anak-anak, ada teruna-teruna, ada orang-orang tua yang mengalami pencurahan Roh Kudus secara luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya Tuhan sedang ingin memakai orang-orang tua, teruna-teruna, dan anak-anak secara luar biasa hari-hari. Itu berarti saudara dan saya Tuhan sedang mau pakai hari-hari ini. Di akhir zaman ini. Yang kedua yang terjadi, kita akan melihat tanda-tanda, mujizat Bapak Ibu sekalian. Terjadi dengan luar biasa di akhir zaman sebagai akibat dari pencurahan Roh Kudus itu. Yang berikutnya yang terjadi adalah goncangan. Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sana akan ada matahari yang berubah menjadi gelap gulita. Bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ini bicara tentang goncangan. Dan ketika goncangan itu datang, ketika Tuhan memakai para teruna, anak-anak, dan orang-orang tua, dan ketika mujizat itu terjadi, goncangan terjadi, maka dikatakan di ayat yang kedua 32, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ini bicara tentang penuaian jiwa. Orang-orang yang diselamatkan karena mereka berseru kepada nama Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini dalam kondisi pandemi ini adalah masa-masa goncangan sedang terjadi. Hari-hari ini orang berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini orang-orang mencari Tuhan. Hari-hari ini mereka mencari pertolongan dari Tuhan. Hari-hari ini mereka sedang berseru-seru kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Gereja hari-hari ini tidak tertutup, tidak ada di dalam temboknya. Tapi hari-hari ini kalau saudara saksikan, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Hari-hari ini gereja ada di rumah-rumah. Keluarga demi keluarga mengadakan ibadah secara online. Bapak Ibu sekalian, setiap minggu saya dan keluarga saya dengan orang tua saya selalu mendownload video ibadah dari gereja. Dan kemudian saya pasang, saya putar itu di TV dan kita satu keluarga menyaksikan. Kita diberkati Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini gereja terjadi di rumah-rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini gereja pun hadir dalam internet Bapak Ibu sekalian. Dalam media sosial Bapak Ibu sekalian. Ada ribuan gereja yang tidak bisa beribadah hari-hari ini dan mereka melakukan ibadah secara online. Saya percaya ini menggenapi firman Tuhan yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 14. Yang dikatakan demikian, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Hari-hari ini dengan cara yang demikian Bapak Ibu sekalian, kabar baik, Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, hari ini ketika firman Tuhan, kebenaran masuk ke dalam internet, masuk dalam media sosial, maka hari-hari ini tidak ada batasan lagi. Orang bisa menyaksikan dari berbagai tempat di ujung bumi, dimanapun mereka berada, untuk menyaksikan pujian, penyembahan, pengagungan, bahkan firman Tuhan, kebenaran yang dinyatakan. Nah, saya percaya hari-hari ini penuaian jiwa itu sedang terjadi. Lawatan Allah itu sedang terjadi.
ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka mencari Tuhan, ketika ada goncangan dalam kehidupan mereka, hari-hari ini mereka bisa menemukannya. Bahkan melalui internet sekalipun, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya hari-hari ini di tengah goncangan, hari-hari ini di tengah pandemi yang sedang terjadi di bangsa kita, ini bukan saatnya bagi orang percaya, bukan saatnya bagi gereja Tuhan untuk berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Sebab Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingatkan kepada kita semua ketika sebelum pandemi ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, Gembala Sidang kita sudah ingatkan bahwa kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Bahwa hari-hari ini panggilan itu tetap melekat kepada kita, kepada gereja Tuhan, untuk kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kenapa itu semua terjadi? Karena saya percaya hati Tuhan adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Hati Tuhan adalah banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Karena hati Tuhan ketika dia datang kedua kali, dia akan menjumpai banyak orang diselamatkan. Dan dia tidak mau orang binasa. Dia tidak menginginkan ketika dia datang kedua kali banyak orang binasa, tetapi banyak orang diselamatkan. Amin. Matius 24 ayat 25, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, maka mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kau pergi kepada penjual minyak dan pergi ke situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang mempelai pria, kita semua pasti mengetahui bahwa ini berbicara tentang Yesus yang akan datang kembali sebagai mempelai pria. Bapak Ibu sekalian, sedangkan 10 gadis tadi adalah gereja Tuhan atau umat Tuhan yang menanti-nantikan datangnya mempelai pria atau Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu kapan Yesus datang. Banyak orang menubuatkannya, tanggal segini Yesus datang. Bahkan dari sejak zaman dahulu kala, orang memprediksi kedatangan Tuhan. Tapi hari ini dia juga belum datang. Dikatakan dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian, waktu tengah malam terdengar suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Dikatakan di sini mempelai datang itu ketika larut malam. Ketika larut malam, ketika tidak disangka-sangka.
Bapak Ibu sekalian, orang mungkin sejak zaman dahulu sudah memperkirakan Tuhan datang kapan. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, waktunya adalah waktunya Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu Tuhan itu datang. Nah Bapak Ibu sekalian, pemberitaan firman tentang kedatangan Tuhan itu bukan untuk menakut-nakuti saudara dan saya. Bukan untuk menakut-nakuti jemaat Tuhan. Tetapi pemberitaan firman tentang kedatangan Tuhan itu adalah suatu peringatan bagi kita semua. Untuk kita berjaga-jaga. Sebab kita tidak ada yang tahu kapan Tuhan kita, kapan Yesus akan datang. Nah Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa ketika mereka menyambut kedatangan mempelai itu, maka para wanita atau para perempuan-perempuan itu harus menyambut dengan pelita yang menyala. Nah Bapak Ibu sekalian, pelita ini berbicara tentang kehidupan kita yang menjadi terang. Kehidupan kita yang berbuah-buah lebat. Kehidupan kita yang disaksikan oleh banyak orang. Karena perbuatan baik yang kita lakukan. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 14-15 demikian. Kan saya bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak meletakkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Nah Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini keadaan dunia sedang dalam kegelapan. Dikatakan saat ini tadi dalam firman yang tadi dikatakan sudah larut malam. Kegelapan sedang menguasai dunia. Bangsa-bangsa dilanda kekhawatiran, dilanda ketakutan. Tetapi kita dipanggil Bapak Ibu sekalian, agar kebaikan hati kita, agar kehidupan kita, agar terang kita bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita menjadi saksi Kristus. Supaya banyak orang boleh mengenal Kristus. Supaya banyak orang boleh datang kepada Kristus. Dalam Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Roma 12 ayat 11 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman ini katakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biar itu menyala-nyala Bapak Ibu sekalian. Menyala-nyala ini bicara tentang semangat kita untuk melayani, semangat kita untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk jiwa-jiwa dimenangkan. Nah Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini di tengah pandemi, di tengah kondisi yang tidak baik, saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan. Mereka mengalami hari-hari ini permasalahan. Mereka mengalami dalam pelayanan mereka gak bisa beribadah bersama. Mereka semakin lama, mereka mengalami semakin himpitan permasalahan dalam kehidupan mereka. Dan banyak mereka yang mulai kendor dalam pelayanan. Mereka yang mulai mundur dalam pelayanan, Bapak Ibu sekalian. Mereka mulai menjauh dari komunitas dan mereka tidak mau lagi mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Yaitu untuk melakukan perbuatan baik supaya banyak orang datang kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 37 sampai 39 demikian firman Tuhan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya.
tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bapak-Ibu sekalian, hari-hari ini Tuhan ingin pelitamu menyala. Tuhan ingin apimu menyala. Tuhan tidak ingin ketika Tuhan datang kedua kali dalam waktu yang tidak kita ketahui, didapati kita, pelita kita tidak menyala. Bapak-Ibu sekalian, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, permasalahan berat yang kau hadapi hari-hari ini, pergumulan berat di tengah pandemi hari-hari ini yang kau alami, kondisi yang tidak memungkinkan hari-hari ini yang sedang engkau alami. Pastikan pelitamu tidak menyala, tidak padam, tetapi tetap menyala, Bapak-Ibu sekalian. Pastikan engkau tetap menyala-nyala untuk melakukan perbuatan baik, untuk menjadi saksi Kristus, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk tetap melayani jiwa-jiwa, supaya banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak-Ibu sekalian, agar api ini tetap menyala, maka diperlukan minyak. Minyak ini berbicara tentang minyak urapan atau kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus. Minyak urapan dalam Keluaran 20 ayat 25 sampai 30 dikatakan demikian, haruslah kamu buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, yaitu mereka harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena padanya akan menjadi kudus. Engkau harus mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Bapak-Ibu sekalian, minyak ini berbicara tentang urapan yang menguduskan. Minyak ini berbicara tentang minyak urapan yang mengkhususkan kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Dalam Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, Roh Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung dalam penjara. Bapak-Ibu sekalian, adanya Roh Allah, urapan Allah, itu adalah bahan bakar untuk kita menyala, untuk api kita menyala, untuk tetap melayani Tuhan. Bahkan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak-Ibu sekalian, saya mau katakan demikian, bahwa minyak urapan atau kuasa Allah atau Roh Kudus Allah itu adalah bahan bakar kita untuk kita menyala, untuk kita tetap menyala-nyala, untuk kita tetap melayani Tuhan, untuk kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, untuk kita tetap menyala-nyala dalam roh kita, untuk kita tetap menyala-nyala melakukan perbuatan baik, untuk kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk melakukan pekerjaan Tuhan, ada sebuah bahan bakar yang harus dimiliki, yaitu minyak. Dengan minyak itu kita akan mempertahankan
api kita tetap menyala. Dan kita mau tahu dalam kisah yang tadi kita baca, bagaimana gadis yang bodoh, dia tidak memiliki minyak cadangan. Sehingga ketika mempelai datang, gadis yang bodoh itu kekurangan minyak. Dan dia tahu benar bahwa ketika dia menyambut, api itu pasti padam. Sebab itu dia keluar dan membeli minyak, tetapi mereka tidak sempat sehingga mereka tidak dapat masuk dalam perjamuan kawin mempelai. Nah, Bapak Ibu sekalian, minyak ini adalah bahan bakar. Ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Dalam Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku. Ini Roh Allah. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, terlepas dari penjara. Bapak Ibu sekalian, ini berbicara tentang karena Tuhan telah mengurapi, karena Roh Allah ada dalam hidup kita, maka kita akan melakukan perkara-perkara, melakukan pelayanan-pelayanan, melepaskan orang yang terbelenggu, melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan. Dikatakan juga dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu sekalian, Roh Tuhan itu adalah kuasa. Itu adalah bahan bakar untuk ketika kita dipenuhi olehnya. Kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kuasa. Ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka akan ada tanda-tanda heran. Ketika kita menjadi saksi Kristus, maka akan ada kuasa yang menyertai. Ada mujizat yang menyertai. Ada perkara-perkara ajaib yang luar biasa. Sebab Roh Tuhan sendiri yang menyertai kita. Dan bersama Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang memiliki Roh Allah di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini sangat mempengaruhi keadaan kita adalah, sudahkah minyak itu penuh di dalam hidup saudara dan saya setiap hari? Dalam kondisi pandemi, dalam kondisi krisis, dalam kondisi yang hari-hari ini terjadi, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau api kita tetap menyala. Kalau kita mau ketika Tuhan Yesus datang, kita kedapatan tetap melakukan pelayanan kita, kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang, api itu masih tetap menyala. Maka minyak itu harus ada di dalam hidup kita. Kita harus penuh oleh minyak itu. Bapak Ibu sekalian, kita tidak dapat mendapatkan minyak itu dari bagaimanapun caranya selain saat kita memuji, menyembah. Dan ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita hidup bergaul intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, melalui firman hari ini, saya ingin mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan dapat datang. Tapi hari-hari ini kita hidup di akhir-akhir zaman. Dan kita harus siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Karena ketika dia mempelai datang, ketika mempelai itu datang, dia ingin mendapati kita memiliki pelita yang menyala. Sekali lagi kita akan baca Ibrani 10 ayat 37 sampai 39 dikatakan, sebab sedikit bahkan sedikit waktu lagi
dan Ia akan datang. Sudah akan ada tanpa penangguhan kedatangannya. Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang mengundurkan diri. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menjauh dari hadirat Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kita yang mundur hari-hari ini. Tapi hari-hari ini kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun keadaannya, apapun masalahnya, apapun yang kau hadapi di tengah pandemi, kita akan tetap kuat. Dan kita akan tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa di tengah pandemi ini Tuhan, kami tetap mau menyala-nyala di dalam Engkau. Kami tetap melakukan apa yang menjadi perintah-Mu bagi kami. Sebab kami tahu hari-hari ini adalah masa Pentakosta ketiga. Masa lawatan Tuhan yang besar. Penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Dan kami tidak mau tinggal diam. Kami mau tetap menyala-nyala melakukan pekerjaan Tuhan. Kami mau tetap menyala-nyala menjadi saksi Kristus. Kami mau tetap menyala-nyala menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Engkau mendapati kami berkenan kepada Tuhan. Sebab itu biar hidup kami mau jaga. Tetap berada, tetap dipenuhi dengan minyak pengurapan daripada Tuhan. Hari-hari ini kami mau lebih lagi kami bersekutu dengan Engkau. Hari-hari ini kami mau lebih lagi memuji, menyembah kepada Engkau. Hari-hari ini kami mau lebih lagi bersekutu di dalam roh. Penyembahan, pujian, penyembahan, bahkan lebih lagi Tuhan kami mau membaca firman, merenungkan firman-Mu. Kami mau memberi makan manusia rohani kami. Lebih lagi supaya kami dikuasai oleh urapan itu. Supaya api itu menyala. Supaya api itu menyala di dalam kami. Hamba-Mu berdoa hari ini tidak ada di antara kami yang apinya padam. Tidak ada di antara kami yang mengundurkan diri. Tidak ada di antara kami yang mundur dalam iman kami kepada Engkau. Tetapi kami tetap kuat di dalam Engkau. Sampai Engkau datang kedua kali. Engkau mendapati kami berkenan di depan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan pujian ini. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini,
sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, korban Tuhan di kayu salib. Tuhan ingin memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Sebab itu Tuhan ingin kita memakan dan meminum perjamuan kudus ini dengan cara yang benar. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bereskan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur buat kasih setia Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur untuk semua yang Kau lakukan dalam kehidupan kami sehingga kami diselamatkan. Kami ditebus dengan darah anak domba. Tuhan, hari ini kami ingin memperingati kebaikan-Mu melalui perjamuan kudus ini. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan layakkan kami Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau kuduskan. Supaya Tuhan, kehidupan kami layak, supaya Tuhan kami menerima tubuh dan darah-Mu ini dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat darah-Mu, buat tubuh-Mu yang dipecah bagi kami, Tuhan. Kurabaya shikarala bayarala bayarala bayash. Kirabaya takarala bayash shikarala bayarala bayashanda takarala. Orabaya takarala bayash shikarala. Bapak, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka. Tidak ada mereka yang lemah hari-hari ini, tapi mereka kuat di dalam Engkau. Darah-Mu meneguhkan mereka. Darah-Mu meneguhkan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Tidak ada seorang pun di antara kami yang undur di hadapan-Mu Tuhan. Namun kami semua memiliki iman dan pengharapan yang teguh di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mau memiliki hati yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar untuk Tuhan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sampai setiap lidah mengaku dan lutut bertelut bagi kemuliaan Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan, kuasa dan tuntunan Roh Kudus menyertai engkau hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian